Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Pada hari ini, kami tim PPL SMP Negeri 5 Surakarta, Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Prodi IPA Universitas Negeri 11 Maret akan melakukan presentasi terkait mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif 1 di Sekolah Menengah pada topik bahasan tantangan dan strategi yang akan dihadapi dalam guru menyusun rencana pembelajaran dan asesmen di sekolah. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami beranggotakan 6 kelompok. Yang pertama ada Miftahul Jannah, Hanisa, Laila Nurmalia, Habiza Muhammad Rizky. Selanjutnya, tujuan dari presentasi hari ini adalah pertama, mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Yang kedua, mengidentifikasi dan menuliskan strategi yang perlu dilakukan terhadap kemungkinan tantangan yang muncul dalam merencanakan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Tantangan yang pertama yang mungkin muncul adalah kesulitan mengembangkan aktivitas pembelajaran karena fasilitas sekolah yang terbatas. Kelompok kami menyusun strategi yang pertama adalah memaksimalkan pemanfaatan lingkungan sekitar untuk peserta didik bereksplorasi. Misalnya ketika di sekolah keterbatasan alat praktikum, kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar. Misalnya saja ketika pada pelajaran fisika, kemudian tidak ada alat untuk siswa bereksplorasi terkait pesawat sederhana yaitu pengungkit. Kita bisa memanfaatkan alat-alat sekitar, misalnya menggunakan penggaris, kemudian menggunakan uang koin sebagai beban, dan sebagainya. Yang kedua, strategi yang kedua adalah berinovasi kreatif memanfaatkan teknologi. Sekarang sudah banyak sekali platform-platform untuk guru bisa memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Misalnya saja kita bisa menggunakan virtual laboratorium untuk melakukan percobaan. Nantinya misalnya guru menggunakan laptop, kemudian siswa maju ke depan untuk bergantian saling mencoba. Untuk tantangan yang kedua, yaitu keterbatasan waktu guru dalam membuat rencana ajar. Nah, di sini ada beberapa solusi yang kita hadirkan untuk menjawab permasalahan tersebut. Yang pertama mengenai manajemen waktu, yaitu artinya pengaturan waktu guru dalam nantinya menyusun atau membuat rencana ajar itu sendiri. Nah, keterbatasan atau cara untuk memanajemen waktu itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama dengan menentukan deadline, bisa juga untuk mengerjakan atau pekerjaan administrasi secara teliti, dan juga untuk membatasi pekerjaan guru, karena guru nantinya akan bekerja menjalankan berbagai tugas sekaligus, maka dari itu guru juga harus mampu untuk memanajemen waktu dari kesadaran pribadi masing-masing. Yang kedua yaitu menganalisis kalender akademik. Nah, untuk kalender akademik ini kita sudah mengetahui secara pasti bahwa kalender akademik merupakan patokan yang nantinya menjadi pegangan guru dalam menentukan perangkat ajar lainnya. Nah, di situ dari kalender akademik kita bisa mengetahui waktu efektif dan waktu yang tidak efektif dalam pembelajaran di 1 tahun tersebut. Yang terakhir ada in-house training. In-house training itu artinya sebuah program pelatihan di mana materi pelatihan, waktu dan tempat pelatihan disesuaikan dengan permintaan peserta. Nah, itu bisa juga dilibatkan atau nantinya diterapkan pada penentuan jadwal guru dalam menyusun rencana ajar tersebut, bisa melalui MGMP dari sekolah tersebut, atau nanti bisa juga bekerja sama dengan MGMP satu kota. Nah, jadi di sini untuk mengatasi keterbatasan waktu dalam membuat rencana ajar, itu guru diminta untuk nantinya tidak menjadikan membuat rencana ajar sebagai administrasi saja, melainkan sebagai panduan profesional di mana guru nantinya bisa menerapkan untuk membawa pembelajaran menjadi ke arah yang lebih baik. Untuk tantangan yang ketiga yaitu terkait dengan keberagaman peserta didik. Nah, strategi yang digunakan ini merupakan usaha guru untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan sesuai dengan keberagaman baik dari gaya belajar maupun karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Yang pertama, pemilihan media pembelajaran audiovisual. Nah, ini untuk mengatasi terkait dengan keberagaman tipe belajar siswa.
Untuk yang kedua, yaitu pemilihan metode pembelajaran yang beragam. Bisa dengan eksperimen, demonstrasi, ceramah, atau diskusi, dan yang lainnya. Yang ketiga, yaitu menggunakan penilaian yang beragam. Tidak terpaku hanya tes tulis, tapi juga bisa dengan lisan, observasi, dan kinerja. Selanjutnya, tantangan yang keempat. Tantangan yang keempat yaitu guru kesulitan menyusun asesmen sesuai dengan pembelajaran. Nah, kesulitan menyusun asesmen sesuai dengan pembelajaran ini dikarenakan pemahaman tentang asesmen yang ada masih kurang dan belum sepenuhnya paham menyeluruh. Apabila guru lalai dalam memberikan penilaian asesmen satu waktu saja, maka ketinggalan nilai anak didik. Terlebih apalagi kalau misalnya guru tidak hadir dalam satu hari. Nilai sikap terhadap anak tersebut juga tidak akan diperoleh oleh guru. Untuk itu, strategi yang harus dilakukan adalah mengikuti diklat baik offline maupun online, atau dengan bekerja sama dengan LPD universitas atau sekolah-sekolah yang lain mengenai penyusunan asesmen yang sesuai dengan pembelajaran. Strategi yang kedua yaitu saat menyusun asesmen disesuaikan dengan indikator-indikator yang ada, supaya tidak terdapat permasalahan di dalam penyusunan asesmen. Begitu. Tantangan kelima yang mungkin muncul saat guru merencanakan proses pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Perlu kita pahami dan kita ingat bahwasanya kompetensi seorang guru telah diatur dalam PP nomor 74 tahun 2008, standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru harus dapat menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Melihat pentingnya kompetensi penguasaan teknologi bagi seorang guru, tantangan ini menjadi sangat perlu kita perhatikan dan kita sebagai seorang guru, calon guru, harus mengantisipasi dan mempersiapkan strategi yang dapat kita lakukan. Ada beberapa contoh yang mungkin bisa kita jadikan teladan dan nantinya bisa kita implementasikan. Yang pertama, pada tahun 2017, MGMP IPA Bojonegoro bersama jurusan Fisika FMIPA dari Universitas Negeri Surabaya melakukan pelatihan terkait pemanfaatan software iSpring untuk pembuatan soal evaluasi berbasis IT bagi guru IPA SMP di Bojonegoro. Lestari dan kawan-kawan mengatakan bahwasanya kegiatan pelatihan tersebut memberikan dampak positif bagi keterampilan guru khususnya dalam menggunakan media berbasis komputer. Kemudian pada tahun 2019, guru IPA Fisika di Lombok Barat melalui Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Pusat Penelitian Pendidikan Fisika dan Teknologi FKIP Universitas Mataram juga melakukan pelatihan dan pendampingan terkait penggunaan media pembelajaran yang inovatif untuk mendukung proses pembelajaran. Gunawan dan kawan-kawan mengatakan bahwasanya melalui kegiatan tersebut, guru mendapatkan informasi dan dapat berlatih secara langsung sehingga dapat mencoba mengembangkan secara mandiri, memilih dan menggunakan media pembelajaran inovatif untuk mendukung proses pembelajaran maupun kegiatan evaluasi berbasis IT. Dari contoh tersebut, kami memilah dan mencoba menyusun strategi yang dapat kita lakukan dan kita implementasikan nantinya saat kita menjadi calon guru. Yang pertama, mengikuti pelatihan atau workshop baik secara online maupun offline tentang pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Kemudian, untuk mendukung tersebut, kita harus merangkul semua pihak yang terkait untuk bekerja sama dalam upaya untuk memaksimalkan pemanfaatan TIK atau teknologi informasi komunikasi dalam proses pembelajaran. Kemudian tantangan yang keenam. Tantangan yang keenam merupakan kesulitan memilih metode atau pendekatan yang berhubungan dengan keberagaman peserta didik. Jadi, guru sering kesulitan menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran karena karakteristik siswa yang berbeda-beda, jadi beragam. Kemudian untuk strategi yang kami pilih, yang pertama ada identifikasi materi. Jadi, guru mengidentifikasi materi, kemudian menyesuaikan capaian pembelajaran
dan kemampuan yang harus dikuasai siswa dari materi tersebut. Kemudian strategi yang kedua, yaitu identifikasi karakteristik peserta didik. Jadi guru mengidentifikasi karakteristik siswa yang beragam, kemudian baru ditentukan metode pembelajaran yang sesuai, yang cocok diterapkan pada materi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.